Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND pagi ini, edisi Rabu 3 April 2024 dengan Sari Berita. Festival Balenagi 2024, momen kebersamaan warga Flores Timur. Ratusan lahan padi siap panen di Kecamatan Wewaria terendam banjir. Bersama saya Rizwan Subi, kita ikuti berita selengkapnya. Setelah suksesnya prosesi Semana Santa 2024, pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengadakan Festival Balenagi 2024 untuk mengajak warga Flores Timur berkumpul dan merayakan kebersamaan di Larantuka. Laporan Lady Badin. Festival Balenagi tahun 2024 ini berlangsung mulai tanggal 2 hingga tanggal 6 April 2024, mengangkat tema Mari Torang Sesama Buah Bae Nagitana. Kepala Bidang Pemasaran dan Kemitraan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, John Wilbert, kepada RRI mengungkapkan bahwa Festival Balenagi tahun 2024 ini menjadi kesempatan emas bagi seluruh warga Flores Timur untuk pulang kampung, bertemu dengan keluarga, serta berkontribusi aktif dalam memajukan kampung halaman tercinta. Dengan berbagai kegiatan menarik yang disajikan, diharapkan dapat memperkaya wawasan budaya dan kreativitas masyarakat. Dan di tahun ini merupakan tahun ketiga Festival Balenagi masuk karisma event Nusantara Kemenparekraf Republik Indonesia. Festival Balenagi itu secara filosofi sebenarnya terlahir dari tradisi pulang kampung, di mana di tempat kami di Larantuka itu ada satu kegiatan religi tentang devosi keagamaan Katolik, ya, yang namanya devosi Semana Santa. Dan itu perayaannya itu pada saat masa Paskah. Biasanya banyak sekali penduduk setempat saat Paskah semuanya pasti ribuan diaspora itu akan pulang ke sini. Sehingga kami dari pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kami mengemas satu acara yang namanya Festival Balenagi. Jadi itu terjadi, konsepnya itu untuk memperpanjang length of stay daripada para peziarah atau para pengunjung yang sudah sempat hadir pada saat momen Semana Santa itu. Berbagai agenda menarik telah disiapkan dalam event ini, antara lain karnaval budaya, pagelaran seni budaya, perlombaan dan workshop, serta kegiatan lingkungan seperti penanaman 1000 anakan pohon dan penanaman terumbu karang. Tidak hanya itu, acara ini juga akan diisi dengan Larantuka Color Fun Run dan pameran ekonomi kreatif yang menampilkan produk-produk unggulan daerah, dan panitia juga menyiapkan live streaming bagi diaspora yang belum bisa pulang dan menyaksikan langsung Festival Balenagi tersebut. Kami dari panitia di daerah di Flores Timur, kami juga ada kegiatan live streaming. Jadi kami ada dari link YouTube-nya kami, YouTube resmi. Kami juga akan melakukan kegiatan live streaming. Jadi sepanjang acara itu, baik itu acara mulai dari siang hari, bentangannya dari siang hari sampai malam hari. Jadi itu untuk mengobati rasa kangen saudara-saudara kami, kaum diaspora yang mungkin belum punya waktu untuk pulang Balenagi. Jadi kami cara mengobatinya itu dengan cara membuat live streaming di akun YouTube. Ada linknya kita di @disparbootflowteam9612. Itu link kami. John Wilbert berharap dengan adanya Festival Balenagi 2024 ini dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan warga Flores Timur dalam membangun daerahnya serta mempromosikan potensi pariwisata dan kebudayaan Flores Timur ke mata dunia. RRI ND Lady Badin melaporkan. Festival Balenagi tahun 2024 yang dilaksanakan di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka, Kabupaten Flores Timur, mulai digelar Selasa 2 April 2024. Selengkapnya, Nikolaus Makumeli melaporkan.
Festival Balenagi tahun 2024 yang dilaksanakan di Taman Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT, mulai digelar Selasa 2 April 2024. Semarak Festival Balenagi 2024 diawali dengan karnaval budaya, diikuti oleh ribuan peserta mulai dari tingkat TK, PAUD, pelajar SD, SMP, SMA, SMK, perangkat daerah, komunitas, dan paguyuban berbagai daerah yang ada di Flores Timur yang ikut memeriahkan event tahunan yang digelar setelah prosesi Semana Santa. Ribuan peserta karnaval mengenakan pakaian adat dari semua daerah di Indonesia. Karnaval budaya pada Festival Balenagi tahun 2024 ini dilepas oleh penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexanderihi, di halaman apel kantor Bupati Flores Timur tepat pukul 16 WITA. Penjabat Bupati Doris Alexander mengajak seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan Festival Balenagi ini mewartakan kebaikan, keindahan, dan keberagaman tentang Leo Tanah Kabupaten Flores Timur ke seluruh penjuru tanah air dan dunia. Ica, siswi SMP Negeri 1 Larantuka, kepada RRI mengatakan sangat senang karena dapat mengikuti karnaval budaya dalam Festival Balenagi kali ini. Dirinya berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan aman. Senang sekali karena bisa mengikuti Festival Balenagi di tahun ini. Kesannya sangat baik, sangat memuaskan. Semoga di festival yang berikutnya lagi semuanya semakin meriah. Festival Balenagi 2024 yang digelar di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dimulai sejak Selasa 2 April 2024 hingga Sabtu 6 April 2024, juga melibatkan para pegiat ekonomi kreatif, usaha mikro, kecil, dan menengah. Sesuai dengan jadwal, pada pukul 10 sampai 22 WITA di hari pertama ada pameran ekonomi kreatif di mana para komunitas pelaku ekonomi kreatif diberi ruang untuk memamerkan semua jenis usahanya di Taman Kota Larantuka. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Pasca hujan deras satu pekan terakhir, ratusan hektar tanaman padi yang siap panen di sejumlah desa di Kecamatan Waria, Kabupaten Ende terendam banjir. Laporan Rovinus Wula. Kecamatan Bavaria merupakan salah satu wilayah kecamatan yang memiliki area persawahan terluas dan menjadi daerah sentra produksi beras terbesar di Kabupaten Ende. Camat Bavaria Januarius Mari Anur ketika dikonfirmasi RRI Selasa 2 April 2024 mengatakan pasca hujan beberapa hari terakhir melanda wilayah Kecamatan Bavaria menyebabkan ratusan hektar sawah yang padinya siap panen terendam banjir. Dan saat ini para petani di Kecamatan Bavaria sudah memasuki musim panen. Dan kondisi saat ini banyak area lahan sawah yang padinya siap panen terendam banjir. Anur menjelaskan jika hujan masih terus melanda wilayah Kecamatan Bavaria dengan intensitas tinggi, tentu akan berdampak buruk dan para petani mengalami kerugian besar karena padinya rusak. Anur mengatakan, saat ini, para petani di Kecamatan Bavaria hanya berharap cuaca buruk yang melanda wilayah Kecamatan Bavaria segera berlalu sehingga para petani kembali memanfaatkan waktu untuk memanen padi. Anur mengatakan kondisi banjir tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Banjir kali ini merendam hampir semua lahan sawah milik petani yang padinya siap panen. Selain itu, banjir juga merendam lahan perkebunan lain milik masyarakat. Sawahnya terendam banjir, jadi masyarakat dengan saat ini di beberapa karena kondisi hujan ini jadi kesulitan untuk panen padi ini. Kondisi hujannya tetap tinggi, curah hujannya tetap tinggi, pasti dampaknya akan merusak hasil pertanian. Dampak lain pasca hujan disertai angin kencang melanda wilayah Kecamatan Bavaria, satu unit rumah milik warga atas nama Daniel PI di RT 02 IC RW 01 Dusun Wolobuwu, Desa Fataatu Timur mengalami rusak berat akibat tertimpa pohon. Atas kejadian tersebut, Camat Bavaria meminta Kepala Desa Fataatu Timur segera membuat laporan tertulis kepada pemerintah melalui dinas teknis sehingga secepatnya dapat menurunkan bantuan untuk keluarga korban. RRI Ende Rovinus Pula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
Hujan lebat yang melanda Kabupaten Ende sejak sepekan terakhir, masyarakat dihimbau untuk selalu mewaspadai potensi terjadinya banjir dan longsor saat melintasi di sepanjang jalan lintas arah timur dan barat. Laporan Suimam. Hal itu disampaikan Kepala Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Satker PJN 4 Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT, Wilhelmus Sugu Jawa kepada RRI Selasa 2 April 2024 di Ende. Dijelaskan, di beberapa titik jalan arah timur dan barat Kabupaten Ende memang sangat rawan akan terjadinya longsor atau banjir ketika turunnya hujan yang deras. Dikatakan, bagi masyarakat pengguna jalan khusus yang mengendarai roda 2 agar berhati-hati melintasi jalur tersebut, yang mana ketika terjadi hujan di tengah jalan agar bisa berlindung di tempat yang aman, bukan di bawah pohon ataupun di lereng-lereng bukit. Ini yang penting sekali ya. Jadi saya berharap sekali kepada masyarakat, hati-hati. Kalau seandainya hujan atau apa itu janganlah ada dekat di lereng atau di apa gitu. Ada masyarakat kita ada yang rumah di lereng, itu membahayakan sekali. Takutnya jatuh terus ke bawah banjir di saluran. Terus yang kedua yang saya minta tolong masyarakat itu jangan buang sampah. Kalau seandainya ada pohon tumbang atau apa sebelum ada petugas datang, dia bisa minta tolong, dia dengan kesadarannya itu dia bisa pangkas dulu, potong dulu. Terus hasil potongan itu dia jangan buanglah di ini saluran. Karena biasanya kalau saluran tersumbat akhirnya nanti air itu bisa memotong badan jalan, melintas badan jalan sehingga bisa mengakibatkan kerusakan-kerusakan lain. Ia melanjutkan, untuk masyarakat yang hendak bepergian jauh agar bisa menahan dan berdiam diri di rumah ketika cuaca lagi ekstrim. Untuk itu menunggu sampai cuaca membaik baru bisa keluar rumah. Ditambahkan, mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama, Satker sudah menyiapkan alat-alat berat dan petugas operator di wilayah titik-titik tempat terjadinya rawan longsor di sepanjang jalan arah timur dan barat Kabupaten Ende. Kasus demam berdarah di Kabupaten Ngada mengalami kenaikan. Kurangnya perhatian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal maupun area publik menjadi salah satu penyebabnya. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan. Masih banyak ditemukan tumpukan sampah dan genangan air di sejumlah tempat termasuk saluran air maupun ruas jalan di musim hujan seperti saat ini di Kabupaten Ngada, berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Hingga akhir Maret 2024 telah terjadi 60 kasus demam berdarah di Kabupaten Ngada sehingga harus mendapatkan perhatian serius agar tidak berakibat fatal sampai meninggal dunia. Masih banyaknya sampah yang berserakan di tempat penampungan sampah akibat kurangnya perhatian masyarakat untuk membuang sampah dengan benar di tempat sampah. Hal ini menyulitkan petugas kebersihan untuk melakukan pengangkutan sampah secara baik. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Dr. Yovita Bernadette Moy menjelaskan dari 60 kasus demam berdarah, ada beberapa pasien yang masih dalam proses perawatan sehingga masyarakat diminta untuk lebih peduli terhadap aspek kebersihan lingkungan bersama pemerintah. Untuk sampai dengan bulan Maret sudah ada 60 kasus ya. Jadi update terbaru sampai dengan hari ini ada 60 kasus demam berdarah dan masih 3 orang yang sedang dirawat di rumah sakit yang sedang menunggu pemulihan. Ya, kita harapkan semoga dengan adanya kesadaran masyarakat, kemudian dengan kolaborasi dari pemerintah melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas, kita sama-sama untuk rajin membersihkan lingkungan. Dinas Kesehatan sejauh ini sudah melakukan berbagai upaya, diantaranya melakukan fogging di sejumlah tempat ditemukan kasus demam berdarah untuk mencegah penularan demam berdarah dengan memberantas sarang nyamuk secara masif. Masyarakat juga diharapkan dapat menjaga kebersihan lingkungan sehingga kasus demam berdarah di Kabupaten Ngada tidak lagi mengalami kenaikan. RRI Ende Ferry Soom melaporkan. Menyandang predikat sebagai kota Renha Rosari atau Bunda Berduka Cita, Larantuka Flores Timur layak dan pantas menerima kunjungan orang nomor 1 agama Katolik sedunia yakni Paus Fransiskus. Laporan Rosa Dalima. Semoga rencana dan baik ini bisa terbuka dan dimudahkan. Berdasarkan sejarah masuknya agama Katolik ke wilayah timur Indonesia, yakni dari Pulau Solor Flores Timur, menurut Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena, Larantuka layak mendapatkan kesempatan untuk menerima kunjungan Paus Fransiskus.
Hal ini disampaikan Melki Lakalena kepada RRI di sela kegiatan prosesi Semana Santa 2024 bertempat di rumah jabatan Bupati Flores Timur. Sebagai daerah yang menjaga tradisi Katolik dengan sangat baik hingga saat ini, tentunya dengan kehadiran Paus menjadi sebuah apresiasi, penghargaan, serta dukungan yang kuat kepada masyarakat Larantuka untuk terus menjaga tradisi Semana Santa. Sebagai daerah yang menjaga tradisi Katolik dengan sangat baik di Indonesia, khususnya di Flores ini, tentu kehadiran Paus ini akan makin membuat bahwa penghargaan, apresiasi maupun juga dukungan yang kuat tradisinya akan terus dijaga dan dilestarikan dan diperkuat dari waktu ke waktu. Apalagi satu-satunya pastor Katolik dari Indonesia yang menjadi penasihat Paus ini kan dari orang Flores Timur juga, orang Adonara kalau saya tidak salah. Saya kira nanti dari berbagai kalangan juga saya kira kita komunikasi kepada beliau juga. Mudah-mudahan rencana dan niat baik dari masyarakat dan Pemda Flores Timur diwakili oleh Pak Doris tadi ini bisa kesampaian dan kita bisa menyaksikan kali ini Paus datang ke Indonesia, ke Flores akan singgah di Nagi di Flores Timur. Sementara itu penjabat Bupati Flores Timur Doris Rihi di kesempatan yang sama ketika dikonfirmasi mengatakan pemerintah dan masyarakat Flores Timur sudah mendengar rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dan salah satu titik singgahnya di Pulau Flores. Oleh karena itu pihaknya sangat berharap kota Larantuka bisa dipilih untuk menjadi salah satu kota yang dikunjungi. Kami sangat berharap dan berdoa kiranya kota Larantuka yang dikenal se-Indonesia dan di mana saja selalu mengatakan sebagai Vatikannya Indonesia bisa terpilih, bisa menjadi tempat kunjungan yang mulia Paus ke Larantuka. Masyarakat Larantuka sendiri telah memelihara dan melanjutkan devosi Semana Santa sebagai usaha mengenang kisah perjalanan Tuhan Yesus sejak ribuan tahun hingga saat ini. Devosi ini telah menarik ribuan peziarah dari seluruh dunia setiap tahunnya untuk mengikuti prosesi Jumat Agung yang dilantunkan dalam bahasa Portugis. RRI Enda Rosa Dalima melaporkan. Sektor new economy belakangan menjadi topik yang hangat dibicarakan sebagai periode transformasi dari ekonomi berbasis manufaktur menuju ekonomi berbasis jasa seperti tourism dan hospitality. Sehingga pemerintah melalui BPOLBF terus gencar menambahkan wawasan terkait sektor new economy karena berdampak pada perekonomian daerah NTT. Laporan Veranda Garus. Jabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhya Kalake menyampaikan bahwa sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan di Nusa Tenggara Timur telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Pariwisata telah menjadi industri yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi secara cepat dengan berbagai aspek yaitu kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup melalui sektor usaha ekonomi kreatif dan pariwisata. Pemerintah Nusa Tenggara Timur optimis melalui pariwisata akan dapat menumbuhkan ekonomi kreatif yang lahir dari pikiran kreatif masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan kerjasama lintas sektor yang bersinergi dengan mitra pariwisata untuk menyatukan persepsi agar bersama-sama mengembangkan pariwisata, baik produk ekonomi kreatif, destinasi pariwisata, sumber daya manusia di bidang pariwisata, dan hal-hal ataupun faktor yang berpengaruh lainnya. Sementara itu, Redaktur Senior Kompas, Dr. Randus Ricard Bagun menambahkan, membahas perspektif tantangan global, lokal, dan tren kepariwisataan ke depan. Dia menjelaskan bahwa pariwisata merupakan topik yang dibicarakan semua orang di semua negara, dan sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas, Labuan Bajo perlu melihat tantangan itu sebagai peluang. Untuk mengembangkan Labuan Bajo dan Flores secara keseluruhan dari segi pariwisata, pertama tentu perlu visi dan imajinasi bahwa pariwisata memang penting bagi pengembangan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat NTT, masyarakat Flores, dan masyarakat Labuan Bajo secara khusus. Tetapi visi baru bermakna kalau didukung oleh program aksi. Nah, selalu masalahnya mungkin visi kita kuat, tetapi level pelaksanaan dan eksekusinya kedodoran. Nah, ini tantangan berat yang perlu kita pikirkan dan kita rumuskan bersama
tentang apa yang bisa kita lakukan secara masing-masing maupun secara bersama-sama. Untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan tersebut dibutuhkan transformasi sosial budaya yang mana pariwisata hadir dengan membawa dua dampak sekaligus, baik negatif maupun positif. Strategi yang dapat dilakukan adalah melalui kebijakan pemerintah yang inklusif dan transformasi guna mendukung komunitas lokal sehingga mampu untuk mengembangkan jati diri walaupun langsung bertemu dengan budaya asing melalui pengembangan industri pariwisata. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri warta berita daerah produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sumbi mewakili kerabat kerja yang bertugas. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti warta berita RRI ND.